Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, pagi menjelang siang ya. Kita ketemu lagi di kuliah kedua ya, mata kuliah simulasi dan pemodelan. Saya skripsi S1 saya memang tentang simulasi ya. Jadi dulu saya membuat program simulasi untuk algoritma sistem operasi. Apa jadi gini ya? Apa slide saya ini? Ngelag dulu ya. Ngelag dulu di komputer saya. Nah sudah, lah ya. Masuk ya. Ya, di kuliah yang kedua ini, rupanya beda antara yang di sini dengan di laptop saya. Nah, bisa tadi? Nah, tapi enggak ngapa lihat itu. Cak mana nih? Kalau balik ke mode biasa bisa nggak nih? Ini, terus ini, kelihatan? Nah, enggak juga. Apa OBS-nya ya? Oh, slide-nya ya? Oh, sudah. Oh, tapi cak mana kamu nak supaya kelihatan? Atau berarti aku nggak usah slideshow aja? And slideshow. Nah, gini aja ya? Kelihatan nih? Nah, coba. Nah, udah kelihatan nih? Oke. Baik, kita mulai kuliah kita. Nah, yang kedua ini kita akan belajar tentang konsep dan klasifikasi pemodelan ya. Sebelum nanti kita masuk di algoritma-algoritma yang harus kita pelajari ya. Jadi mulai pertemuan 3 nanti kita mulai ke algoritma ya. Kita belajar dulu bilangan random ya. Jadi untuk mengenerate data ya yang nanti mau kita umpankan ke program simulatornya itu bisa dengan menggunakan bilangan random ya. Nah, kita pelajari konsep yang dasar dulu ya. Sebelum kita ke sana, nanti mulai pertemuan 3 kita mulai algoritma ya. Jadi agak matematika nanti ya, pertemuan berikutnya. Jadi dalam mata kuliah modeling and simulation itu ada beberapa istilah ya yang nanti akan sering kamu temui. Pertama, apa itu objek ya? Jadi untuk membuat sebuah simulasi tentu harus ada objeknya ya. Objek itu kadang disebut juga dengan entitas ya. Itu adalah sesuatu yang ada di dunia nyata untuk mempelajari perilaku model. Jadi yang berinteraksi di dalam sebuah model tentu sebuah objek ya, entitasnya ya. Kayak kamu misalnya menjalani aplikasi simulasi jaringan misalnya ya, pakai Cisco ya. Ya objeknya bisa PC ya. Bisa router itu ya. Nah, itu objeknya. Sebanyak objek yang disediakan itu ya. Nah, itu namanya objek. Kemudian model dasar adalah penjelasan hipotetis dari properti objek dan perilakunya yang berlaku di seluruh model. Nah, jadi sebuah objek itu harus dideskripsikan ya. Perilakunya ya. Jadi misalnya kamu mau mensimulasikan jaringan komputer. Kalau yang kamu pasang objeknya adalah PC ya PC itu bisa laptop, bisa desktop ya. Maka perilakunya apa ya? Nah, di situ pasti kalau perilakunya ya kalau mau menghubungkan ke jaringan ada beberapa cara ya. Bisa lewat WiFi, bisa lewat kabel UTP. Nah, itu namanya perilakunya ya. Nah, itu pelajari dulu objeknya ya. Setiap objek pasti punya karakteristik. Kalau kamu mau menghubungkan ke jaringannya itu objeknya adalah smartphone, tentu nggak ada kabel ya, hanya bisa WiFi. Ya, berarti kamu harus ada akses pointnya gitu ya.
Ya kan, router kan bisa hanya router pakai kabel lah, bisa tapi router yang nyatu dengan access point sekarang sebagian besar kayak gitu kan. Nah, itu harus objeknya harus jelas dulu. Kita deskripsikan perilakunya ya. Kemudian sistem adalah objek artikulasi dalam kondisi tertentu yang ada di dunia nyata. Kalau sistem itu sudah merupakan gabungan dari subsistem ya, dan antar subsistem dengan objek ya. Kemudian terjadi interaksi, maka disebut dengan sistem. Misalnya kau menyebut sistem jaringan komputer. Mungkin sistem jaringan komputer hanya ada satu PC. Nah mungkin ya, pasti ada sistem yang lain, yaitu routernya ya. Untuk menghubungkan PC dengan jaringan ada router. Karena namanya jaringan ya, berarti dia akan komunikasi antara PC dengan PC misalnya, atau satu komputer dengan komputer yang lain ya. Kalau saya nyebut komputer itu tidak harus PC, smartphone kamu ini juga komputer ya, tidak? Ya kan? Nah, komputer juga pengertiannya bisa desktop, bisa laptop gitu kan? Nah, sebuah sistem maka dia biasanya akan terdiri dari beberapa objek. Dan antar objek tadi tentu harus saling berinteraksi sehingga membentuk sistem. Kalau objeknya berdiri sendiri-sendiri ya nggak bisa kita sebut sistem gitu ya. Oke. Frame eksperimental digunakan untuk mempelajari suatu sistem di dunia nyata seperti kondisi eksperimen, aspek tujuan. Nah, jadi kadang kita untuk mencoba model yang sudah kita bikin ya. Kita perlu sistem untuk eksperimen ya, untuk melakukan percobaan. Frame eksperimen dasar terdiri dari dua set variabel input frame dan variabel output frame yang cocok dengan sistem atau model terminal. Nah, jadi gini ya. Sebuah sistem sama seperti waktu kamu belajar sistem komputer ya. Dalam pemodelan juga seperti itu ya. Jadi intinya sebuah sistem itu di sini ada proses ya. Nah, prosesnya nanti bisa pengertiannya kamu ngasih treat sebuah algoritma gitu ya. Kasih treat algoritma ya, atau algoritma ya. Nah, ini prosesnya akan berjalan kalau kita umpan dengan data ya. Nah, data ini yang disebut dengan input. Ya kan? Itu data ya. Kalau di pemodelan nanti data inputnya ini misalnya kamu mau membuat simulasi antrian ya, simulasi antrian di sebuah teller bank misalnya ya. Nah, kan kalau kamu baru membuat aplikasi simulasinya mungkin akan butuh biaya ya, atau butuh waktu. Kalau kamu nyari data nih ya, coba simulasi antrian di bank BCA itu seperti apa gitu. Nah, dicek dulu. Pertama customer datang jam berapa kan gitu. Terus customer pertama tadi dia menekan tombol antrian itu jam berapa dicatat gitu kan. Habis itu dia langsung masuk ke teller ya. Dilayani teller berapa menit gitu kan. Jadi catat semuanya ya. Nah, tentu kalau kamu seperti itu kan butuh waktu banyak. Nah, ini untuk menghemat waktu, tekniknya kita bisa menggunakan bilangan random. Jadi bisa mengenerate bilangan random. Nah, nanti kalau dengan bilangan random, terus kita bisa mendapatkan output yang sudah kita harapkan, yang kita inginkan ya, sesuai dengan algoritma yang kita terapkan, berarti sudah beres simulasinya ya. Tinggal coba kita masukinnya dengan data yang real ya, data dari dunia nyata. Itu salah satu teknik ya, membangun sistem modelan dan simulasi ya. Nah, variabel input frame bertanggung jawab untuk mencocokkan input yang diterapkan ke sistem atau model. Nah, jadi bentuknya ini sebuah, kalau di program ini bentuknya sebuah variabel ya. Kamu bikin variabel di programnya ya. Kira. Misalnya kamu punya modelnya adalah Y sama dengan 2E plus 1. Nah, ini model nih. Jadi masuk model itu nilai. Jadi rumus matematika itu model. Ya.
Kalau kamu sudah punya rumus, berarti kan kamu sudah bisa tentukan. Ini kalau ini adalah inputnya, ngapa saya bilang inputnya ini? Ngapa bukan itu inputnya? Ada yang bisa jawab? Iya, bisa. Ya, memang apa? Ini kan ada dua variabel memang. Ini variabel bebasnya ya. Ini variabel terikat kalau kamu belajar di statistik ya. Ya memang yang di input ini variabel x-nya ya. Kalau variabel x yang kita input dengan data, nanti y-nya akan muncul nilainya berapa, gitu kan? Maka ini sebuah model matematik. Nah, untuk mendapatkan model matematik seperti ini, kamu bisa menerapkan teori di statistik. Caranya dengan menghitung regresi, menghitung dengan metodenya ya. Metodenya untuk mendapatkan ini adalah dengan metode regresi. Cari metode regresi. Yang paling sederhana memang hanya dengan dua variabel, satu variabel terikat, satu variabel bebas. Gitu. Kalau di komputer apa? Mungkin kamu apa Pak di komputer? Komputer bisa ya. Misalnya gini, bandwidth yang kamu terima itu bergantung dengan kesibukan jaringan kan? Jadi makin banyak orang yang connect ke jaringan, itu bandwidth yang kamu terima makin kecil apa sama wae? Ya, berpengaruh nih ya. Banyak sedikitnya orang yang connect ke hotspot itu akan mempengaruhi apa? Kenceng tidaknya internet kamu gitu kan? Nah, ya. Berarti kamu sudah dapat dua variabel. Misalnya ini adalah di komputer ya, namanya nih user login. Banyaknya orang pengguna yang login ya, yang masuk. Sedangkan ini adalah throughputnya ya, bandwidth yang diterima oleh user itu namanya throughput. Gini ya, kamu di jaringan ada tahu ya? Ada bisa diukur ini ya, bisa diukur pakai tools ada untuk diukur ya. Cek kalau dicoba, kalau dikoneksi 10 orang throughputnya berapa ya? Kalau ditambah lagi 15 orang berapa? Nah, pakai ketahuan ada alat yang pakai tools ya, bisa kan? Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau kamu bisa menentukan angko ini sama angko itu, maka kamu dapat modelnya. Jadi bisa memprediksi. Coba kalau yang connect 100 orang berapa kira-kira throughputnya? Kalau yang connect hanya 50 orang berapa throughputnya? Nah, bisa membuat prediksi. Ini contoh apa? Pentingnya kita membuat model ya. Jadi yang namanya model itu gambaran realnya itu adalah rumus matematika yang bisa kamu dapat dari data yang kamu punya ya. Jadi ada data ini kalau dimodelkan seperti apa? Nah, tentu saja metode regresi ini salah satu metode ya. Nanti ada metode yang lain. Saya pakai metode klasifikasi, clustering. Nah, itu ada lagi nanti ya. Oke. Ini variabel output frame bertanggung jawab untuk mencocokkan nilai output dengan sistem atau model. Nah ya. Jadi kalau input ini gunanya untuk mencocokkan input yang diterapkan ke sistem ya. Tapi kalau variabel output ini untuk mencocokkan nilai output dengan sistem. Jadi antara outputnya dengan model yang kita buat itu cocok nggak gitu ya? Oke, itu yang pertama ya. Nanti ini masih konsep dasar ya. Kemudian verifikasi dan validasi. Nanti saya share di grup nanti. Yang slide kemarin sudah saya pasang di e-learning belum ya? Kamu ingetin ya, kadang kan saya banyak gawenya kan. Nanti saya pasang di link semua. Verifikasi adalah proses membandingkan dua atau lebih item untuk memastikan keakuratan. Nah, jadi kadang kita bisa mempunyai beberapa model ya. Misalnya kalau persamaan linear kan ada banyak. Mungkin persamaan yang lain dia agak mirip ya, tapi beda ya. 3x plus 1 juga, nah, beda ya. Beda. Pertanyaannya nanti mana yang dia menghasilkan output yang mendekati kenyataan gitu ya, mendekati sistem realnya gitu ya. Nanti yang kita cari. Nanti perlu dilakukan verifikasi. Verifikasi dapat dilakukan dengan membandingkan konsistensi program simulasi dan model apa nih? Ini salah translate nih. Apa nih? LAMED ya ini. Untuk memastikan kinerjanya. Jadi dengan membandingkan outputnya itulah ya. Untuk memastikan. Kalau dengan statistik ini bisa diuji ya. Jadi kalau dengan apa model seperti ini dapat outputnya apa? Dengan model seperti ini dapat outputnya apa? Ini ada beda atau tidak? Seperti di tim riset saya kemarin dia membandingkan antara
pompa elektrik yang digunakan pada coffee vending mesin. Ini pompanya ada dua, pompanya di pasaran ya, yang kita bisa beli di pasaran ya, yang pompa yang mini ya, pompa yang kecil itu bisa menggunakan pompa celup. Jadi pompanya dicelupkan di cairan harusnya ya, bisa dipakai untuk akuarium tuh ya. Atau yang kedua bisa pakai pompa yang menggunakannya dengan cara disedot. Ini contohnya adalah pompa yang dipakai di galon. Ada nggak yang di rumah? Galonnya pakai pompa ya, yang ada baterai itu. Nah, ini dipakai oleh mahasiswa di saya ini untuk narik kopi dari tangki supaya dia keluar ya. Tentu keluarnya dengan cara diperintah dari mikrokontroler ya. Perintahnya itu dengan mendeteksi kondensor atau dengan transaksi lihat mobile ya, pakai detect QR code misalnya. Ini apa? Ada temuannya ini. Pertanyaannya ini beda nggak antara misalnya yang diukur itu debitnya ya, debit yang dihasilkan kalau cairannya disedot dengan pompa celup dengan kalau disedot dengan pompa yang jenis sedot itu ya. Sama-sama pompa elektrik ya. Kalau fisiknya masih dia beda bentuknya. Ini lebih kecil, lebih praktis ya. Kalau yang ini pompanya lebih besar. Tapi karena dia lebih besar, maka kemungkinan dia punya kelebihan yang lain. Misalnya dia bisa menyedot cairan yang panas misalnya ya. Kan namanya kopi kan panas ya, ada yang panas ya. Nah ini kalau ini belum coba nih, kalau cairannya panasnya dia tahan nggak gitu. Nanti belum diteliti ya. Tapi dari penelitian yang saya dapat tuh ketemu bahwa ternyata kalau ini kita anggapnya adalah X1, ini X2 ya. Jadi misalnya ini 1, 2, nah gitu ya. Ketemu data ya, nanti dilakukan penelitian, percobaan yang pertama ketemu debitnya sekian, percobaan yang kedua debitnya sekian, tambahin delay-nya misalnya gitu ya. Terus sampai dia berapa kali percobaan, ya 20 kali percobaan ketemu data. Ini X1, ini X2, ini percobaan yang case yang 1, kedua, ketiga harusnya ya, sampai 20 nih. Nah ini juga ketemu data, maka nanti kita bisa menghitung rata-ratanya ya. X1 rata-rata dan X2 rata-rata. Ini cara menguji atau memverifikasi validitas ya. Jadi valid atau tidak gitu ya. Nah, rata-rata X1 dan X2 ini kan bisa ada beberapa kemungkinan. Bisa kemungkinan pertama ini lebih besar. Jadi diode ini lebih kencang ya, debitnya lebih kencang. Lebih besar kan? Tapi bisa juga kemungkinan yang kedua dia lebih kecil. Kemungkinan yang ketiga apa? Kemungkinan yang ketiga dia sama aja nih, sama aja. Nggak ada pengaruh, nggak ada bedanya. Mungkin karena kalau secara elektronik, misalnya nih, kalau tegangannya ini 5 volt, ini juga 5 volt, berarti tenaganya kan sama. Nah mungkin dia debitnya agak beda. Nah itu dalam riset harus dibuktikan, ditelitinya. Nah dihitung kan. Cara ujinya gimana? Apakah dia berbeda? Tidak. Atau sama saja? Cara ujinya gimana? Pakai statistik, pakai tools yang namanya uji T. Nah, kamu ada statistik, ada gunanya nih. Uji T. Ngitungnya mudah, ngitungnya pakai Excel aja bisa. Kamu masukkan ini datanya ke Excel, cari data analitik, lakukan uji T. Nah, tinggal cara baca hasilnya cak mana? Nah, baca di teorinya uji T. Nah, itu cara melakukan verifikasi. Modelnya itu mana yang cocok, mana yang bagus, misalnya gitu ya. Apakah ada yang satu lebih bagus dari yang lainnya, atau yang satu dengan yang lain itu sama wae, nggak ada beda, ya? Itu kan kesimpulan. Kalau kesimpulannya sama aja, ya sudah, berarti kamu pakai ini nggak masalah, gitu ya. Cuman mungkin karakteristiknya ya. Kalau ini kan mungkin karena pompanya lebih kecil, praktis, naruhnya mudah, gitu. Tapi kalau yang ini karena pompanya agak besar, mungkin naruhnya agak susah, ya. Jadi butuh ruang, gitu ya. Nah, tinggal itu yang jadi pertimbangan ini. Bisa dipakai gitu ya. Oke, itu salah satu cara melakukan. Ini tadi validasi ya. Kalau kamu sudah uji beda, ini validasi namanya. Jadi uji T ini adalah salah satu metode validasi. Nah, gitu ya. Mana yang valid? Nah, mana yang bagus? Jadi semuanya hitung ya, ada hitung-hitungannya ya. Bukan ini bisa aja kalau misalnya tetap kamu teliti ya, misalnya yang ini hanya ketemu debitnya 4,2 gitu ya. Sedangkan yang sini 4,3. Nah, isinya cuma 0,1 ya. Tidak. Tapi kalau secara kasat mata kamu kan bilang, oh ini lebih besar lah, gitu kan? Karena angkanya lebih besar kan? Cuma selisih 0,1 ya. Ini lebih kecil Pak, kan angkanya lebih kecil gitu kan? Tapi kalau dengan metode statistik nggak boleh kita langsung menyimpulkan, oh ini lebih besar, nggak boleh. Bisa aja dia nanti hasil uji bedanya ini, hasil uji T-nya ya.
itu dia nggak jauh beda nih. Karena selisihnya yang kecil. Terus kalau UJT kan dia ngitungnya per kasus ya. Berapa persen dia itu yang berapa persen dia yang nah jadi misalnya ini ketemu nih seperti ini. Nah misalnya gitu ya. Nanti UJT akan menghitung berapa dia yang lebih besar, berapa peluangnya dia sama dengan gitu ya. Kalau peluangnya banyak yang dia sama aja, ya berarti meskipun angkanya beda, kita nggak bisa menyimpulkan bahwa ini adalah dua data yang berbeda, berarti sama wae dia gitu. Nanti nggak sampai sini. Karena kita belajar statistik nggak ini. Ya. Tapi kalau belajar komputer memang dekat dengan itu matematika. Matematika itu ya ada matematika yang mata kuliah kamu ya ada kalkulus, ada metode numerik ya, metode diskrit, ada matematika diskrit, matematika statistik itu penting kalau itu. Nah probabilitas ya. Oke, itu cara melakukan validasi ya. Terus apa lagi? Nah, ada lagi sebuah model itu bisa ditentukan klasifikasinya ya. Itu berdasarkan karakteristik dari datanya ya. Nah, secara umum ada dua nih. Ada model itu yang kontinu, ada model itu yang diskrit. Dalam kejadian model diskrit itu variabel keadaan sistem tetap konstan selama interval waktu tertentu. Jadi dia per interval dia konstan, tapi pada interval yang lain dia bisa berubah. Nah, itu ya. Nanti kelihatan kalau kita lihat gambarnya, ya, gambar grafiknya. Ya. Nilainya berubah data titik yang ditentukan yang disebut waktu kejadian. Nah, ya. Jadi pada waktu kejadian tertentu datanya bisa berubah. Gitu ya. Dalam kejadian kontinu, dalam sistem kontinu ya. Variabel keadaan sistem didefinisikan oleh hasil persamaan diferensial yang nilainya berubah terus-menerus dari waktu ke waktu. Nah, jadi kalau kontinu dia perubahannya konstan ya, perubahannya konstan dari waktu ke waktu. Tidak dipengaruhi oleh periode ya. Nah, jadi kita bisa menentukan perubahan dari nilainya ya, nilai variabelnya pada setiap waktu yang kita tentukan atau periode yang kita tentukan. Itu kalau kontinu ya. Nanti ini konsep teksnya ya. Kadang orang lihat teks itu ini bisa nggak besarin ini? Ada yang kalau kamu yang cerdas biasanya ngelihat teks aja ngerti gitu ya. Kalau kamu ada yang sulit belajar, tiap orang tuh memang punya gaya belajar yang beda-beda. Kamu ada yang nggak menganalisa gaya belajar kamu? Gaya belajar. Ada orang yang gaya belajarnya itu audio. Kalau dia gaya belajarnya audio, dia dengar suara aja ngerti. Jadi kalau diperintah Dek, tolong belikan ayo bumbu masak apa, nah jelasin aja ciri-cirinya apa, ngerti adiknya ngerti. Itu namanya gaya belajarnya kamu audio, dengar suaranya ngerti gitu ya. Ada nggak yang masih suka dengerin radio? Oh nggak ada lagi ya? Oh ada ya? Di rumah ada radio masih ya? Tahu nggak? Oh bedanya orang dengerin radio dengan nonton TV? Nah, jadi bagus mana? Sebenarnya bagus mana? Untuk pendidikan ya? Bagus mana? Dengerin radio dengan nonton TV? Nah radio ya? Dalam beberapa hal untuk melatih otak kita, denger radio itu lebih bagus daripada nonton TV. Iya. Tanya lah ini. Kenapa? Kalau kamu denger radio ya, itu kan, ini suaranya cewek ya, penyiarnya, ya kan? Kamu bayangin langsung kan? Jadi otak kita langsung bergerak itu ya. Bayang-bayangin ini cak mana? Cak penyiarnya suaranya halusnya. Padahal ketemu mungkin lah tua, tidak tahu ya. Ya, penyiar RRI ya tua masih dia sebenarnya. Tapi kita dengerin radionya itu ya lalu membangkitkan imajinasi ya kan. Oh ini cowok ini penyiarnya, oh caknya kerennya suaranya. Oh caknya wongnya seksi gitu ya. Kamu ketemu oh gedut wongnya. Ya kan? Itu namanya ini lebihnya radio. Jadi kita punya. Terus kalau kamu dengerin musik, coba bedanya kamu dengerin musik radio dengan playlist kamu ya. Kamu dengerin musik dari playlist kamu, pasti sekali putaran bosan kamu. Kenapa? Karena lah tahu habis lagu ini, pasti lagu itu. Habis lagu itu, berikutnya itu hafal, langsung di apa di otak.
Tapi kalau kamu dengar musik di radio, mana kamu tahu yang diputar oleh penyiar ya kan? Ya kan? Kadang penyiar yang ngomong, dengerin lagu berikut ini, apa berikut ini? Nah, ada mikir gitu kan? Nah itu sebenarnya masih penting radio. Kalau saya dengerin radio masih di mobil ya. Tadi mobil jarang dengerin radio ya, biar otak kita kan. Karena kadang kita juga dapat informasi kan. Kadang lagi talk show dia, nah ada pengetahuan dikit gitu kan. Nah itu kayak belajar ya, namanya kalau belajar audio. Nah, tahu ya, ada orang yang kayak kamu harus mengetahui dia belajar kamu apa. Ada orang yang susah, dengar suaranya susah. Dia harus lihat gambarnya. Maka itu kayak belajarnya visual. Jadi kalau kamu nyuruh adik kamu nggak bisa kalau nggak dikasih contoh. Kau tolong berikan apa alat yang bentuknya seperti ini. Nah baru ngerti dia. Dikasih gambarnya ini. Itu berarti kayak belajarnya visual kamu. Kalau kamu yang kayak belajar visual, kamu saya kasih teks ini pusing kamu. Kamu lihat gambar ya. Ya enggak? Ya silakan. Berarti kalau kamu yang visual, kamu ya harus nonton TV, nonton video tutorial, nah gitu-gitu belajarnya. Nonton nih, nonton gambar ini. Cak mana cara melakukan setting router? Bagaimana supaya router dua komputer itu saya pasang di router nyambung, saya ngeping gitu ya? Cak mana caranya? Nggak ngerti dia kalau pakai teks. Sebenarnya kan kalau di buku jelasin pakai teks selesai urusan ya. Coba dewe gitu ya. Tapi kalau kamu yang kayak belajar visual nggak ngerti. Iya sudah cari YouTube ya, cari video tutorial simulasi router dengan 2 PC. Nah gitu. Diajari orang pasti. Cara nyeting routernya, cara nyeting PC-nya ya. Terus cara ngetesnya, cara ngepingnya gitu kan. Itu namanya kalau ada kayak belajar yang ketiga. Ada yang belajar yang ketiga ini dia nggak cukup denger. Dikasih gambarnya juga belum langsung mengerti. Berarti dia harus merasakan, nyoba niat ya. Harus megang bendanya niat. Itu namanya gaya kinestetik. Tapi ada memang beberapa pelajaran yang memang harus dengan kinestetik. Nggak mungkin hanya dijelasin gambar ngerti, dijelasin teks ngerti. Contohnya apa? Pernah kamu ada yang bisa origami? Membuat burung dari kertas? Ada? Kamu kalau cari di internet ada nggak? Bisa nggak? Di Google ketikkan cara membuat burung dari kertas origami. Ada nggak? Ada ya. Dijelasin pakai teks panjang gitu ya. Coba ada yang berani? Kamu baca tulisan teksnya itu jadi burungnya? Sulit pasti ya kan? Ya kan? Harus nonton videonya ini kan? Lipetnya jangan pertama deh, ya kan? Bahkan kamu nonton juga nggak ngerti. Berarti kamu harus punya origami. Jadi pas nonton videonya, kamu harus megang kertasnya, ngikuti orang itu. Itu namanya kinestetik. Ada banyak pelajaran yang memang harus kinestetik. Contohnya, kamu nak pinter main basket. Ada nggak main basket? Nak pinter nembak bola di basket itu masuk nih ya? 100 kali lempar, 100 masuk, beda. Bisa nggak hanya baca teks? Nonton videonya, Pak? Tidak baca, kamu harus nyoba. Nah nyoba 100 kali masuk berarti nyobanya 10.000 misalnya. Ya kan? Nyoba 10.000 lempar. Berapa kali masuk? Hari ini gagal, besok nyoba lagi. Coba lagi 10.000 lagi. 10.000 itu berapa yang masuk kan gitu ya? Itu namanya gaya belajar kinestetik. Tidak bisa cuman nonton atau baca apalagi, tapi harus mencoba niat. Di komputer juga ada yang belajar nyoba niat. Kalau yang namanya jaringan komputer ya kalau mau harus lihat niat yang namanya kabel YouTube itu kayak apa ya? Harus lihat buka isinya kabel YouTube itu ada warna apa? Cara nih senang warnanya. Itu harus coba, nggak bisa dibayang-bayang. Oke. Itu gaya belajar ya. Nah, tapi harapan saya karena saya hanya baru nyusun teks, nah, kamu bisa. Tapi manusia yang cerdas bisa belajar dengan gaya belajar apapun. Nah itu masalahnya. Kamu yang hebat itu bisa belajar dengan gaya apapun. Suruh baca buku dewek ngerti. Nah, ya minimal sekali baca nggak ngerti, 2 kali baca ngerti. Nah, ditambahi dengan penjelasan suara ngerti. Nah ini kuliah kayak ini kan. Dijelasin sama dosennya ngerti. Nah, itu berarti kamu cerdas. Itu caranya. Tapi kecerdasan itu bisa dilatih. Kamu tidak usah minder. Wah, IQ saya rendah, Pak. Tidak usah minder. Dilatih. Yang benar. Yang benar tuh sebenarnya yang benar itu bukan kecerdasan ya. Tapi yang benar itu adalah kompetensi. Nah, jadi punya keterampilan. Nah, namun keterampilan dilatih bisa. Tidak harus cerdas orang.
Kamu berarti berulang-ulang tidak bisa nyanyi, kamu latihan tiap hari nyanyi terus ya bisa lama-lama bagus. Contohnya, apa tadi olahraga ya. Kalau nak jadi striker ya, sudah latihan terus main bola ya. Nembak gawang dari jarak berapa, tiap hari latihan masih bisa. Itu namanya kompetisi. Yang benar itu pinter tuh karena dilatih, bukan karena IQ. Nah, bukan ini. Banyak orang yang IQ-nya tinggi tapi kalau kamu belajar ya, belajar orang-orang yang sukses ya, hampir semua orang yang sukses itu jarang yang IQ-nya tinggi. IQ-nya tinggi nih, kutu buku ya. IPK-nya 4,0. Jarang dia sukses. Jadi wong sukses sama hebat. Ya. Tapi udah kalau aja aku nakal aja Pak, aku biarlah nakal. Yang penting aku sukses. Tidak juga ya. Karena yang penting tuh orang tuh punya integritas, punya attitude ya, bisa dipercaya, punya karakter. Nah, itu yang menentukan sukses. Kecerdasan memang tidak, tapi orang harus punya attitude. Nilai lebih ya, orang tuh punya nilai lebih. Apalah kebacaan kamu, kamu baca apa? Itulah maka sekarang di perusahaan-perusahaan modern itu kalau mau gawe bukan hanya berdasar kamu dites ya, dites nilai kamu berapa diterima, tidak. Kamu yang ditanya, kamu baca ngapo gitu sekarang. Kamu gawe di Microsoft, di Google. Tidak ditanya kamu lulusan mana, lulusan Bina Dharma, tidak masalah. Tapi aku bisa Pak ngehack, nah, ngomong aja langsung. Coba tunjukkan cara, nah buka laptopnya. Ini Pak, aku sudah pernah jebol Ubuntu server versi 12. Nah, tunjukkan ya. Iya Pak, Ubuntu udah bisa Pak. Aku jebol Ubuntu udah bisa. Tapi kalau server Windows saya jamin bisa jebol Pak, bisa. Nah, tunjukkan. Kali lindungnya tunjukkan, VirtualBox-nya tunjukkan. Dalam beberapa menit. Atau langsung kalau udah, ini Pak saya pernah bikin video tutorial, saya jebol Windows Server 10. Nah ya, yang paling baru ya. Jelek-jeleknya Windows Server 2003 lah ya, yang paling mudah ya. Saya jebol bisa nih Pak, ada Pak videonya di YouTube Pak. Nah, sharekan videonya. Nah, baru orang percaya. Kalau kamu ngomong, Pak saya lulusan UGM Pak, udah ada lagi sekarang ini. Saya lah. Yang ditanya, kau baca ngapo? Aku bisa Pak main data analitik. Nah gitu. Mana buktinya? Ini Pak paper jurnal saya Pak. Tunjukkan paper jurnalnya. Nah gitu caranya. Aku bisa Pak menggunakan tool analitik pakai machine learning Pak, pakai Orin data mining, pakai Python bisa aku Pak. Nah, mana buktinya? Aku pernah bikin videonya Pak. Nah, tunjukkan videonya. Gitu caranya. Kalau kamu mau nunjukkan punya attitude ya, terus tentu punya integritas, punya kejujuran. Sekarang cari orang jujur nggak wong itu. Kalau nak begawe dengan orang pertama, kan kita pertama aja begawe dengan orang dulu kalau tidak. Kalau hebat baru kan bikin perusahaan DP. Jadi itu sekarang ini. Oke, berikutnya klasifikasi model sistem. Ada model simulasi diskrit, ada deterministik. Ini masih ada hubungannya dengan tadi ya, diskrit continue tadi ya. Terus ada sistem stokastik. Kalau stokastik tidak dipengaruhi oleh keacaan ya, keluarannya bukan merupakan variabel acak, sedangkan sistem deterministik dipengaruhi oleh keacakan dan keluarannya merupakan variabel acak. Nah ini ya, konsep ini dasar sistem. Ada lagi simulasi statis melawan simulasi dinamis, mencakup model yang tidak terpengaruh oleh waktu. Nah contohnya adalah model Monte Carlo. Nanti ada di pertemuan tertentu kita belajar model Monte Carlo ya. Tahu Monte Carlo? Ini awalnya tempat judi loh. Itu dulu dipakai orang untuk cak supaya menang kalau judi, nah gitu. Pakai probabilitas. Nanti ini bisa diterapkan di matematika untuk menghitung nilai pi, nah gitu. Iya memang kayak gitu, kalau orang luar negeri gitu, begitu itu matematis orang luar negeri itu yang rasional orang luar negeri. Kalau kamu menang judi bukan kedukun dia, bukan cak gitu ya. Dia pakai matematika, cari orang ahli statistik dia. Berapa peluangnya kalau aku masang taruhan tuh menang, nah gitu. Kita bicara saya ini nih ya, bukan bicara hal haram dah ya. Ya kalau haram itu enggak usah komen itu. Masang apa sekarang slot ya, masang slot ya. Wah haram itu dia. Nah, tapi kalau orang negeri kayak itu kita berpikirnya itu rasionalnya gitu ya. Terus simulasi dinamis mencakup model yang dipengaruhi oleh waktu. Nah, sekarang kita lihat gambarnya ya. Nah, ini gambar sekarang. Giliran muncul gambar mah itu juga Pak Eri enggak ngerti juga. Tahu enggak bedanya yang kanan dengan yang kiri nih kamu?
Yang sebelah sana itu contohnya misalnya kamu mencatat data kedatangan pelanggan di teller bank. Pasti acak ya jadinya. Ini pelanggan pertama datang pada menit keberapa setelah kedatangan sebelumnya gitu. Kamu mau menghitung angka kedatangan. Ambil ya. Ini orang ambil gitu. Ya kan? Kan data yang dicatat diantaranya kan perlu mengetahui ini jaraknya datangnya berapa menit selisihnya. Makin dia rapat berarti makin sibuk dia antriannya, ya kan? Kalau makin rendah datangnya jauh-jauh, berjauhan waktunya, maka dia makin tidak sibuk. Kalau sistem antrian tidak sibuk, pelayannya nganggur, petugas tellernya banyak nganggur, main HP yang video, ya kan? Nah, kalau manajer dia akan berpikir bagaimana supaya tellernya sibuk tapi tidak kecapean, pelanggannya tidak terlalu lama nunggu antri. Nanti keputusannya apa? Keputusannya mempengaruhi banyaknya karyawan yang harus dipasang. Jadi di dalam satu bank itu dia harus pasang berapa teller? Tidak? Berapa yang lain ya? Kalau cukup satu aja sudah. Yang penting karena tidak terlalu lama dulu, ya kan? Ini jaraknya ini berapa? Nah ini datanya. Kan bisa beda-beda. Ini yang datang pertama ya. Datang yang kedua misalnya ini 4 menit. Datang yang kedua berapa? Random nggak tahu kan? Mau datang ke bank nggak tahu. Jadi ini adalah contoh data yang ini namanya data diskrit. Awalnya kontinu. Nah kalau ini yang kontinu ya, ini yang kontinu. Jadi dia bisa contohnya apa ini? Ada yang bisa nyari contohnya? Nggak tahu yang kontinu. Detak jantung terhadap kalau data yang sudah dimodelkan, kamu bisa melihat ini pergerakan harga saham, ya kan? Bisa itu ini kan? Caranya kamu modelkan dulu tapi ya, ketemu persamaan regresinya dulu. Kalau ini linear ya, kalau ini regresi linear, indikatornya mau garisnya lurus ya. Tapi kalau dia grafiknya nggak lurus ya metodenya. Berarti ini regresi non linear, ngitungnya lebih rumit tentu ya. Tapi bisa dihitung. Data yang nggak linear juga bisa dihitung. Kalau ketemu modelnya, kamu bisa memprediksi. Kalau titiknya sekian, misalnya ini X1 berapa ini? Itu kan? Kalau berarti kalau segini kira-kira gimana? Nah ini namanya prediksi. Tahun depan kira-kira sahamnya naik atau turun? Apa yang suka main Bitcoin itu? Tahun depan atau 3 bulan lagi kira-kira harga Bitcoinnya berapa? X sama N. Nah, berapa? Ini berapa? Naik atau turun? Kalau gambarnya seperti ini, kan kamu berani yakin. Oh ini naik nih kita dulu. Trennya naik. Bahwa besok ternyata turun, nah itu namanya nasib kamu. Tapi dari modal kan kamu berani yakin secara rasional. Ya kan kejadian itu tidak harus rasional, kadang tidak rasional. Tapi itulah makanya dalam statistik sebenarnya tidak ada kejadian itu yang pasti. Yang ada kejadian itu hanya bisa kita hitung berapa persen kemungkinan terjadi. Itulah yang disebut dengan probabilitas. Probabilitas itu nilainya pasti, kalau ini P, nilainya pasti antara 0 dan 1. Kalau dia 1 pasti terjadi. Hari ini tidak hujan, terjadi memang ya. 1 dia probabilitasnya. Tapi apakah besok tidak hujan juga? Nah, pasti di antara 0 dan 1, nggak tahu gitu. Baca ramalan cuaca ya, prediksinya ya kan? Itu yang dipakai oleh Google untuk menghitung mana yang macet, mana yang indah, termasuk ramalan cuaca itu karena Google sudah punya data ya, yang bertahun-tahun ya, dikumpulkannya ya. Dari data kamu pemilik HP Android yang jalan di jalan raya, catat terus sama Google ya. Ini email sekian di jalan di simpang Jakabaring ini ada berapa jumlah kendaraan per meter perseginya gitu ya. Nah itu Google-nya punya datanya karena dekat sini ada tower kan. Nah nanti kita cerita tentang mesin learning. Maka Google bisa melakukan prediksi. Kalau kamu masuk di Google Maps, saya pengen jalan seminggu ke depan. Kalau saya minggu ke depan mau ke arah kilometer 14, kira-kira macetnya di mana? Bisa Google Maps kasih tahu. Padahal belum terjadi kan? Itu karena dia sudah punya
data yang dia kumpulkan bertahun-tahun terus dia pakai machine learning ya. Nah itu pakai probabilitas sih. Nah jadi ini namanya model continue. Lainnya namanya model is. Nah, ada pertanyaan boleh? Apa? Bedanya verifikasi sama validasi. Oke. Sebenarnya level yang paling bagus adalah kita melakukan validasi. Karena kalau pakai validasi berarti kita sudah punya hitung-hitungan secara rasional ya. Jadi menggunakan metode uji yang valid. Nah, contohnya menggunakan metode statistik. Nah, itu kalau validasi. Kalau verifikasi mungkin hanya sekedar kita memastikan bahwa data yang kita dapat misalnya, data yang kita dapat itu tidak ada data yang terlalu jauh menyimpang. Nah, misalnya. Karena itu nanti kalau kamu belajar machine learning ya, ada salah satu tahapan untuk membuat data trainer ya. Data trainer itu data yang diumpankan ke algoritma machine learning ya. Itu ada tahapan namanya membersihkan data ya. Misalnya kamu mau menganalisa trending topik di Twitter, ya. Maka data dari Twitter kamu tarik, seret gitu kan. Nah, yang dianalisis itu kan tentu teks yang bahasanya kita mengerti ya. Jadi saya, kamu, mereka, makan, jalan, bekerja, belajar. Nah, itu kan yang kita mengerti ya. Tapi Cak Mano kalau yang muncul tuh kata-katanya OTW, terus apalah kamu bahasa anak muda itu ya kan? Ya. Apalagi cuman P. Nah, enggak ngerti ya. Itu kan enggak sulit. Nah, kalau kita masukkan ke algoritma sulit kan? Maka itu harus dibersihkan dulu. Jadi ada kalimat penghubung kayak dan atau itu dihapus. Ada garis miring, ya, tanda tanya, hapus dulu itu, bersihkan dulu. Itu namanya verifikasi. Ya. Jadi pastikan data yang mau kita pakai untuk dimasukkan di simulasi itu data yang memang wajar kalau kita masukkan ke algoritma itu jalan gitu, tidak menimbulkan masalah, ya kan? Misalnya kamu melakukan analisis clustering ya, untuk menentukan sentimen analisis. Jadi kalimat yang ditulis orang pada komentar sebuah produk di e-commerce, di Shopee atau Tokopedia ya, itu kalimatnya positif apa negatif, misalnya gitu ya. Ya itu kan kamu kan ngambilnya kan data mentah dari Tokopedia, kamu scrape gitu ya, kau tarik, ketemu ya komen ya. Misalnya kamu fokus ke produk IT, produk komputer atau produk elektronik misalnya gitu ya. Nah, nanti data yang mentah tadi kan tak kayak tadi kondisinya kan bergantung siapa yang nulis kan. Kalau yang nulis orang dewasa ya kata-katanya jelas gitu. Kalau yang nulis anak muda apalagi anak-anak banyak kata-kata yang nggak jelas. Gitu kan. Yang di kamus nggak ada. Nah, itu harus dibersihkan dulu. Ada namanya istilah saya lupa ya, istilah dalam text processing ada tahapan itu ada istilahnya ya. Nah, namanya pre-processing namanya. Nah, text pre-processing. Jadi teksnya itu dibersihkan dulu dari teks-teks yang mungkin hanya akan mengganggu gitu ya. Jadi ambil data yang tentu itu juga bersihkan. Kalau datanya ada ribuan, kamu jangan manual itu setengah mati. Gitu. Bersihkannya pakai kamus harusnya. Mana yang teks yang dikenal oleh bahasanya, mana yang tidak ya. Kayak gitu. Nah, itu. Oke, jawab nggak kira? Siapa namanya? Bayu. Ya. Setuju gak? Kira ngerti gak dengan yang aku jelasin? Kalau validasi maka harus menggunakan tools validasi yang sudah ada konsepnya ya. Contohnya menggunakan metode statistik, ya kan? Nah, alatnya bisa pakai CSS, pakai Excel aja bisa saat itu. Ada kalau hanya simpel ya. Kalau datanya besar, nah perlu pakai Python ya. Datanya besar. Oke, itu ada lagi pertanyaan? Bagus pertanyaannya. Nanti ditulis di forum juga boleh. Kita diskusi lebih panjang lagi. Oke, terakhir bagaimana proses pemodelan itu ya? Bagaimana proses pemodelan itu? Bagaimana proses kita menghasilkan model ya? Pertama kita pahami dulu objek entitas yang akan kita simulasikan beserta deskripsi hubungan antar objeknya, antar entitasnya ya.
Yang mau disimulasikan itu apa? Objeknya adalah pelanggan customer bank. Nah, berarti ada customer bank, terus ada pelayan nih. Nah, itu entitasnya. Ada. Berapa lama pelanggan antri, berapa lama tellernya melayani pelanggan. Nah, itu akan menjadi objek dari pemodelan, ya kan? Nanti tujuannya untuk mengetahui optimasi. Antriannya itu optimal atau tidak? Cirinya apa? Antriannya optimal kalau pelanggannya tidak terlalu lama ngantri, terus tellernya juga tidak terlalu lama melayani. Berarti lancar antriannya gitu kan? Gitu gunanya. Contohnya ya. Oh, dalam komputer juga loh. Dalam komputer misalnya seberapa sebuah proses itu dikerjakan. Jadi dia di loading ke RAM atau dieksekusi oleh prosesornya. Itu yang di masalah operating system. Ini ada antrian juga di algoritma sistem operasi. Oke, terus kemudian notice problem in the real world. Jadi apa? Catat permasalahan di dunia nyatanya. Ya kan? Misalnya tadi antrian bank yang paling mudah ya. Permasalahannya apa? Permasalahannya ya bagaimana menentukan jumlah teller yang tepat dari sebuah kantor cabang bank. Itu kan penting bagi manajemen. Kalau kebanyakan, gaji bohong dia, ya kan? Kalau terlalu sedikit, oh kasihan, berarti pelayanannya terhadap customer jelek pasti. Terlalu dikit, antrinya lama dia. Cuma nak setor 100.000 nak nangis nunggu seharian, nah, gitu kan? Ya kan? Kalau storenya rasa juta, nah masih agak ini. Kalau di bank tuh masalah ya, nyetor dikit kelamonan, lama nyetor dikit ya lama, nyetor banyak takut dimaling kan, antrinya lama megang duit banyak, ya kan? Nah, itu masalah ya. Jadi bank harus ngasih pelayanan yang bagus, itu maksudnya. Jadi dicatat, didisiplin. Masalahnya itu apa? Sedetail mungkin, merumuskan masalah itu jangan hanya 1-2, bikin yang banyak permasalahannya, sampai detail ya. Kemudian ini ke bawah juga, kalau entitas dan hubungan antar entitasnya sudah jelas, model frame and eksperimental. Jadi kita sudah punya datanya, lalu dimodelkan. Bisa kita memodelkan. Ya? Kalau bisa diregresikan, ketemu modelnya. Nah, habis itu baru kita akan lihat hasilnya. Hasilnya kalau antriannya optimal atau tidak. Apakah kalau di bank tadi ya hubungan dengan manajemen, apakah butuh nambah teller atau cukup tellernya itu contohnya. Nah, ini rekomendasi ya, rekomendasi tadi kalau dia